Halo guys, ini hari Minggu malam dan gua kembali ngobrol-ngobrol sama lu di Weekly Recap ya. Kalau kita flashback ya, ada banyak peristiwa politik yang menarik di dalam minggu ini. Misalnya saja Ketua Umum Partai Demokrat AHY berjumpa dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustadz Ahmad Syaihu beberapa waktu yang lalu ya. Kita nggak tahu ya apa yang dibicarakan secara detail, tapi yang pasti ini adalah silaturahmi politik ya. Tidak ada salahnya kalau kita menduga mungkin ada konsolidasi ya. Penyamaan gelombang untuk menyambut dinamika politik yang akan datang di tahun 2024 misalnya ya. Who knows ya. Nah, tapi yang pasti memang kepengurusannya AHY ini masih belum selesai ya perjuangannya. Karena walaupun permintaan pengesahan dari kubu Muldoko sudah ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, tapi kubu Muldoko sudah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kita belum tahu hasilnya seperti apa ya. Jadi nampaknya nih perjuangan belum selesai. Nah, pada sisi yang lain juga di minggu ini banyak dinamika yang mengkhawatirkan bangkitnya kembali PKI. Ya, ini berkaitan dengan kasus hilangnya nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam entry di Kamus Sejarah Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya kemudian sebagian publik mengaitkan ini dengan sosok Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud yang dijabat oleh Hilman Farid. Yang kalau kita flashback ke belakang ternyata cukup dekat dengan pemikiran-pemikiran kiri karena pernah menjadi bagian dari jaringan kerja kebudayaan dan juga Partai Rakyat Demokratik besutan Budiman Sujatmiko. Dan kemudian juga Hilman Farid yang nama panggilannya adalah V ini pernah mengunggah sebuah video yang menunjukkan bahwa dia ingin membersihkan nama PKI sebagai pelaku dalam konteks gerakan 30 September 65 yang lalu. Nah, gue jadi teringat ya, ada satu sosok yang pernah gue wawancarai yang dekat banget dengan isu Demokrat dan juga dengan isu kebangkitan PKI, yaitu sosok mantan Panglima TNI ya 2015-2017 Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gue pernah interview beliau dan dimuat dalam 2 podcast gue. Nah belakangan banyak juga dari lu semua yang memberikan komentar yang pengen ngeliat video itu secara utuh. Karena itu sebagai bagian dari Weekly Recap minggu ini, gue akan tayangkan kembali video utuh dari wawancara gue dengan Pak Gatot Nurmantio beberapa waktu yang lalu. Selamat menyaksikan ya. Hai guys. Ketemu lagi kita di channel Bang Arif dan hari ini gue nggak sendiri ya. Gue ditemani, gue kedatangan seorang tamu yang akan ngobrol sama lu semua dan tamu gue very special. Dia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Panglima TNI 2015-2017. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus gini nih Pak sekarang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya ini saya selalu ngomong sama teman-teman Pak, ini umur kita kayaknya beda 10 tahun Pak. Tapi saya, waduh kalau lihat Pak, saya nggak membayangkan ya 10 years from now saya masih se-fit Bapak apa enggak. Insya Allah. Insya Allah ya Pak Gatot ya. Pak boleh cerita dikit Bapak sibuk apa Pak sekarang? Sekarang saya sibuk bertani. Oke. Nah, kemudian saya sibuk beternak juga. Oke. Saya sibuk di organisasi kami. Kemudian saya sibuk dengan cucu. Oke. Teman-teman. Yes, dari semua itu kayaknya yang paling heboh yang kami ya Pak ya? Ya. Yang paling heboh yang kami kayaknya. Yang dibuat heboh. Dibuat heboh. Pak, saya mau izin nih flashback sedikit. Bapak kan 2 tahun ya Pak jadi Panglima TNI. Ya. Pak boleh cerita 2 hal nggak Pak? Satu hal yang menurut Bapak adalah keberhasilan yang paling membanggakan bagi Bapak. Dan yang kedua kebalikannya. Apa yang paling Bapak sesali nih mestinya saya kerjain nih. Waktu saya jadi Panglima TNI tapi nggak sempet atau waktu itu ditunda atau... Kalau yang paling dikatakan saya berhasil, ya, saya tidak punya hasil. Oh? Ya. Are you sure? Iya. Semua hasil adalah milik anak buah saya dan milik rakyat. Wes, luar Jadi nggak ada, biasa. ya. Karena kalau tidak ada prajurit saya yang berbuat, hanya saya kena getahnya aja, getah positifnya gitu. Siap. Oh, dia berhasil. Oh, Panglima yang berhasil. Ini ya Panglima seperti yang di Papua kan. Ya. Yang berhasil kan anak buah saya yang setengah mati. Tapi yang dapat nama Panglima TNI itu aja. Jadi saya kan hanya melaksanakan program yang sudah ada. Gitu kan. Kemudian ada anak saya yang bekerja. Kemudian didukung oleh rakyat, didukung oleh komponen-komponen yang lainnya lagi. Jadi akumulasi itu gitu. Nah, saya hanya melanjutkan
gitu. Kalau gitu diganti Pak pertanyaannya. Momen yang paling membahagiakan ketika Bapak jadi Panglima TNI, Pak? Ya, momen yang paling membahagiakan adalah pada saat itu peristiwa Papua. Oke. Peristiwa Papua itu begitu ada keberhasilan, saya berkeinginan menyapa anak buah saya yang paling depan, yang dia sudah melakukan tugas yang luar biasa. Yang disandera ada 1000-an lebih, ya kan? Kemudian tidak ada satupun korban. Berhasil 2 orang penyandera dan senjatanya didapat. Ya. Nah, kemudian saya berangkat malam-malam sampainya pagi, Pandamnya kaget. Oke. Ya, saya akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa di tempat kejadian. Karena saya tahu tempatnya sangat berbahaya sekali kan. Bapak, saya bilang kalau kamu nggak berangkat nggak apa-apa. Pokoknya saya berangkat dan saya bawa istri saya gitu. Saya bawa istri saya. Ibu dibawa, Pak ya? Ya, bawa sebab ibunya anak-anak juga kan. Iya, betul. Dan saya sangat berbahagia ketika saya akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa kepada perwiranya. Perwiranya dari Kopassus ada, dari Kostrat Taipur juga ada, Kostrat dari Taipur juga ada. Apa yang mereka katakan? Izin Bapak Panglima, keberhasilan adalah milik prajurit, anak buah, dan kegagalan adalah tanggung jawab pemimpin. Sehingga yang dapat anak buah saya dapat kenaikan pangkat luar biasa, anak buah saya saja. Itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ternyata saya punya prajurit yang sangat luar biasa. Dia sudah mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan nama TNI. Tapi ketika kita akan memberikan penghargaan yang diharapkan orang naik pangkat tuh kan, betul, gitu. Betul. Tapi jawaban dia adalah bahwa keberhasilan milik anak buah dan kegagalan adalah tanggung jawab perwira. Itulah perwira. Itulah saya bilang, wah ternyata saya bahagia punya prajurit seperti itu. Itu kebahagiaan saya selama saya jadi Panglima TNI. Gitu. Nah sekarang yang kedua nih Pak. Saya nggak tahu ini lebih berat apa enggak buat Bapak tadi, yang paling menyedihkan atau paling apa, bikin Bapak kecewa lah. Yang bikin saya kecewa itu adalah ketika saya turun, itu ada sebagian penempatan prajurit tidak sesuai dengan merit system. Dan sistem. Ini akan berdampak yang sangat luar biasa. Gitu. Ya. Seharusnya di dalam TNI itu sudah diatur sedemikian. Ada sebagian-sebagian. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai kembali lagi ke jalan. Ini sangat berbahaya gitu. Nah, tadi Pak saya lihat berarti kan Bapak nampaknya ingin sekali mewariskan values ya Pak ya? Iya. Karena saya membayangkan TNI tanpa values susah kita harapkan begitu. Bapak cukup happy Pak dengan pewarisan values itu, atau Bapak melihat ada pergeseran atau penyimpangan dari idealita yang Bapak bayangkan? Iya, jadi tentara itu yang paling penting adalah moral dan etika. Moral dan etika. Jadi tentara tanpa moral etika dia akan berbuat yang sangat luar biasa karena dia organisasi dipersenjatai, dilengkapi. Betul. Itu akan membuat menindas rakyat dan sebagainya ini. Nah, dalam konteks ini yang saya amati sekarang ini ada semacam penurunan degradasi, Pak. Degradasi itu. Saya tidak usah nyebutkan lah, tapi masyarakat bisa mengetahui kan ada kejadian-kejadian dan sebagainya gini. Nah, inilah yang kemarin saya ingatkan bahwa sejarah itu banyak orang tidak paham atau belum tahu lah. Seolah-olah yang memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah ABRI atau tentara, atau TNI kan itu. Itu sama sekali 1000% salah. Karena negara ini diproklamasikan 17 Agustus 1945, sedangkan TNI atau ABRI atau Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Keamanan Rakyat Brigadir namanya itu ada 5 Oktober pada tahun yang sama. Jadi setelah ya Pak ya? Setelah. Gitu. Dan tentara-tentara yang ada Badan Keamanan Rakyat itu adalah ya pejuang-pejuang itu. Jadi rakyat. Rakyat yang bahu-membahu. Pada saat itu tentunya bisa melakukan kegiatan terkoordinir, ada yang mimpin. Kan gitu. Yang mimpin jelas karena mayoritas Islam adalah para ulama, para ustadznya kan gitu, tokoh-tokoh agama.
Yang agama Kristen juga ada juga pendeta, ada pastor. Yang agama Hindu juga tokoh-tokoh agamanya. Ada tokoh-tokoh masyarakat, gitu. Ada tokoh pemuda, gitu. Dan tokoh wanita. Semuanya bergabung menjadi satu dengan satu visi, merdeka atau mati. Ya. Ketika berhasil, maka semuanya berpikir harus ada yang mengamankan kemerdekaan ini. Maka sebagian yang tadi ada yang tokoh-tokoh pendidikan, guru kembali lagi, ada santri kembali ke pesantren, ada murid kembali lagi sekolah, ada pedagang kembali lagi jualan, tapi ada yang tinggal. Jadi sebenarnya ibu kandung TNI itu rakyat, asalnya dari situ. Gitu. Maka tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Jadi kekuatan TNI sebenarnya ada di rakyat. Kemandunggalan TNI dengan rakyat. Nah, inilah yang harus benar-benar dijaga. Jangan sampai TNI berkhianat, atau dipisahkan, menyakiti ibu kandungnya. Kan berkhianat kan sama dengan mengkhianati negara kalau dia mengkhianati ibu kandungnya. Nah, inilah yang harus benar-benar dijaga oleh TNI yang sekarang ini. Tanpa itu dia tidak bisa menyelamatkan dan mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa rakyat tidak bisa. Nah, inilah yang harus selalu dijaga. Maka perkembangan sekarang ini, kalau ada hal-hal yang menyakiti rakyat, ini yang harus menjadi fokus untuk segera diperbaiki. Gitu. Jadi filosofinya harus diperbaiki kembali, Pak ya? Ya. Filosofinya dikembalikan. Ya, dikembalikan lagi bahwa ibu kandung rakyat, walaupun sudah, tapi tidak ada sebagian oknum-oknum saja yang melakukan ini. Gitu. Nah, Pak, ini menarik, Pak. Setelah Bapak melepaskan jabatan sebagai Panglima TNI, kan tentu Bapak punya waktu lebih luang, Pak ya. Agak berjarak lah sedikit dengan politik, kemudian mengamati. Nah, jadi saya pengen tahu nih, Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak, kalau Bapak melihat apa yang terjadi belakangan di negara ini itu, apa sih yang sebenarnya Bapak lihat, Pak? Jadi kondisi yang sekarang ini adalah dari berbagai sektor tentu kita lihat. Masalah politik. Ahli politik lebih tahu lah. Tetapi di sini nih semua ini ada semacam apa ya, dalam tanda kutip, contohnya sekarang ini yang baru-baru terjadi inilah. Demokrat mau diambil. Medan Pak ya, Sumut Pak. Perkara dengan mudah diambil. Jadi ngapain kita capek-capek bikin partai kan? Kita tunggu aja lah. Nanti kita rebut dengan cara seperti ini. Sekarang ini. Ini kan politik yang tidak sehat seperti ini. Gitu. Nah, kemudian saya katakan politik kita sudah menyimpang dari Pancasila. Di mananya Pak menyimpang? Ya, di sila keempatnya. Itulah demokrasi kita kan, demokrasi Pancasila yang sila keempat kan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu sekarang udah nggak ada. Voting. Begitu voting, pasti money politik bisa terjadi. Siapa yang banyak, siapa yang bisa bayar, bisa ini. Inilah yang penyimpangan ini gitu, yang penyimpangan ini. Musyawarah memang capek, gitu. Memang capek. Tetapi kalau kita bertiga, ya, mau makan satu bus sate, satu bumi, satu jam mustik. Diskusi kan gitu. Kalau voting, gua nggak suka sate, masa begini kan gitu. Tapi kalau musyawarah, lu sate tuh 1 jam, kita istirahat cuma 1,5 jam, kan gitu. Steak juga sama, mie yang deket, udahlah kita makan mie, besok makan gini, sepakat, enak gitu loh. Gitu. Nah, ini yang saya katakan keluar dari ini, gitu loh. Keluar dari jati diri kita. Padahal itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita langgar, yang melanggar aja politikus juga gitu kan. Gitu. Nah, dampak dari ini akan ada dampak lanjutannya gitu. Kondisi sekarang ini seperti itu. Gitu. Nah, tadi Bapak menyebut yang sekarang Pak, berarti Demokrat Pak ya. Nah, kan ini publik sudah tahu Pak, ada mantan tentara Pak ya, senior ya, sekarang menjadi KSP yang di pandangan publik ini terlibat lah di dalam upaya untuk mengambil alih Demokrat. Nah, apakah ini bagian dari contoh yang Bapak katakan tadi, ada penyimpangan dalam nilai-nilai tentara, Pak? Saya tidak akan komentar, karena ini kan belum terjadi semuanya kan. Betul. Spekulasi, Pak ya? Spekulasi. Tetapi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, Bapak juga digadang-gadang untuk jadi tahun Betul, Pak. Ya, saya bilang, siapa sih yang nggak mau partai dengan 8% ya kalau nggak salah kan? Betul. Besar kan, pengangkut presiden segala macam kayak gitu. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya. Respon Bapak gimana? Datang, katanya, wah menarik juga, saya bilang. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB.
Oke. KLB terus gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, akhirnya AHY turun. Oke. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti begini-begini. Oh begitu ya, dan itu. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Yes. Gitu. Kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu, Pak SBY, kan gitu. Tidak sembarangan gitu. Iya, iya. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat. Katanya saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden? Oke. Satu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi. Pak Joko Widodo, kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Kan gitu. Iya. Ini kan ya sekarang kita lagi viral itu, Puma merekam orangutan kan gitu. Iya. Terus ternyata begitu ada anaknya nggak jadi dimakan, anaknya diangkat sama dia, dibawa itu dan diamankan sama dia. Iya. Binatang itu. Betul. Kayak gitu. Nah, lalu nilai-nilai apa, value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Kalau orang mengatakan, waduh itu anak nggak beradab tuh. Yes. Udah jadikan kasat sama ini, anaknya jabat malah digantiin hanya karena dia ambisi untuk yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah, cerita ini adalah cerita dari semacam sejarah juga. Waktu itu di Amerika tahun 40-an kalau tidak salah, 38, ada Al Capone, mafia Al Capone besar sekali, dan ada pengacaranya. Iya, iya, iya. Pengacaranya orang sering manggil SED itu. Yes. Ya, itu Edward SED itu. Nah, dia kaya sekali karena pasti menang. Al Capone menang. Suatu saat anaknya cuma 1. Dia kasih apartemen, perumahan, apa ada kepala persiar ada. Terus dia merenung. Nilai-nilai apa yang saya berikan kepada anak saya? Yes. Yang dibekal, masa dia dicap sebagai anak mafia? Iya, iya. Dia sadar, kemudian dia berubah. Saya akan bekerjasama dengan kepolisian atau FBI atau apa, dan saya akan bongkar. Dia terbongkar, masuk penjara banyak sekali. Tapi dia sadar, suatu saat saya akan mati juga ditembak. Dan kejadian singkatnya, dia udah berhasil sekolah, ditangkapin semuanya, dia ditembak mati. Hilang. Suatu saat ada kejadian, kapal induk Amerika yang berdatangan dengan Jepang menerbangkan pesawat. Ada pesawat. Tiba-tiba salah satu pesawat itu kru di bawah lupa mengisi bahan bakar. Oke. Dia kontak. Pesawat tamu tidak diisi bahan bakar. Segera kembali. Dia kembali. Pada saat kembali dia lihat ada, kalau tidak salah saya lupa, 7 pesawat Jepang. Akhirnya untuk menembak, untuk akan menyerbu kapal induk dia. Akhirnya dia tembakin. Kayak orang gila lah. Orang gila. Akhirnya pesawatnya jatuh atau 2-3 jatuh. Akhirnya orang Jepang lihat ini orang gila nih kan. Dia kabur. Dan dia selamat sampai. Iya. Dialah orang yang pertama mendapat piagam tertinggi dari Presiden Amerika pada saat perang itu, yaitu namanya O'Hara, yang diabadikan di lapangan terbang di Amerika. Dia adalah anak SED tadi. Yes. Jadi betapa nilai-nilai yang diberikan kepada seorang anak itu melekat kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi orang terkenal di dunia, bahkan diabadikan sekarang di sana. Nah, tentunya saya juga pengen dong seperti itu gitu. Yang minimal jangan jelek gitu kan. Jadi saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu, saya bilang gitu. Ya, akhirnya Pak kan udahlah, nggak usah bicara lagi, saya bilang. Sekali itu saya tidak. Cash close ya, Pak. Pak Gatot, nah ini yang saya ingat sejak Bapak jadi Panglima TNI dan juga sesudahnya, Bapak cukup gencar mengingatkan publik, Pak, mengingatkan masyarakat, mengingatkan berbagai kalangan tentang bahaya bangkitnya kembali neo-komunis, neo-PKI lah, kira-kira begitu.
Kan kemudian pro cons ya Pak ya. Ya. Bahkan ada yang menilai Bapak berlebihan, macam-macam lah. Kalau Bapak boleh sharing sedikit, apa sih Pak indikator-indikator yang membuat Bapak yakin bahwa memang kebangkitan komunisme ini sedang on progress, Pak? Simpelnya begini. Kalau Bang Arief ya, mau berkelahi dengan saya dan berani, Ya. tentu dalam pikiran Bang Arief gimana? Bahwa saya ada kemungkinan menang. Betul. Benar nggak? Iya. Kayak gitu. Iya, iya, Kalau iya. aku bilang menang, nggak mungkin lawan gua. Iya, betul, kan? betul. Ada kemungkinan menang. Betul. Sama pada tahun 65 itu, PKI itu berani melawan, ya. Itu berarti kan merasa bahwa dia punya kekuatan. Sudah hitung nggak Pak ya pasti ya? Iya, pasti udah itu. Mhm. Berarti dia kekuatannya seimbang. Iya. Nah, inilah yang banyak orang tidak memahami, gitu. Bahwa kalau ini terulang kembali, Mhm. itu kondisi kelam itu akan lebih kelam lagi, gitu. Mhm. Nah, untuk tidak tercapai, saya perlu mengingatkan. Karena ada sekelompok-kelompok orang Yeah. yang ingin mengembangkan lagi. Mhm. Mengembangkan lagi, wajar, manusia kan beda-beda. Yeah. Wajar ada yang punya dendam. Mhm. Kan dulu bapak saya dibunuh, dia nggak lihat, menurut versi dia bapak saya benar. Mhm. Mereka itu ada organisasi seperti ini, benar kayak itu. Mhm. Dia nggak lihat kita negara Pancasila benar. Nah, inilah saya katakan, saya buka kembali ingatan ini, tujuannya agar jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi lagi. Mhm. Terjadi lagi. Semuanya sekarang udah nggak ada kok. Mhm. Anak PKI, apa dia bisa di DPR, dia bisa di mana-mana kan gitu kan. Mhm. Ya selesailah seperti itu. Mhm. Mari kita bersama-sama berjalan ya kan untuk membangun bangsa ini. Ingatan itu yang ingin saya gali lagi gitu. Mhm. 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 Ya orang berpersepsi lain wajar-wajar saja kan gitu. Oke, Wah, oke. ini wajar-wajar saja. Mhm. Mhm. Pak, ini kan kondisi kita ini sekarang lagi berat Pak ya. Iya. Ekonomi minus, utang nambah, kemudian masyarakat juga terbelah dan lain-lain. Kalau menurut Bapak nih, ini ada tangan-tangan asing bermain nggak Pak di dalam kondisi yang seperti ini? Begini, sejak 10 Maret 2014, saya sudah menyampaikan kondisi yang sekarang ini. Oke. Ya, ada sekitar 13 indikasi, dan itu semua terjadi sekarang ini. Oke. Ya, Beberapa yang utama yang Bapak masih ingat apa aja? satu, saya mengatakan bahwa undang-undang bisa dibeli, Oke. ya kan? Iya, iya. Undang-undang bisa dibeli. Kemudian pemimpin-pemimpin dibuat pemimpin boneka. yang Oke. mempengaruhi. Mhm. 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 Kemudian TNI Polri diaju dan dipecah. Oke. Kemudian Indonesia dijadikan negara pasar, Oke. ya kan, sumber daya alamnya Mhm. terus. Ini Bapak lagi ngomong Indonesia kan Pak ya? Indonesia. Iya. Bukan negara Wakanda kan Pak ya? Oh, iya. Indonesia Pak Iya. ya? Oke. Ya, sumber daya alamnya diambil, Ya. kemudian generasi ibunya dirusak dengan narkoba, dengan mabuk dan sebagainya. Kemudian saya katakan lagi negara menjadi negara pasar sudah, ada beberapa lagi yang lainnya, semuanya kejadian seperti sekarang ini. Mhm. Nah, mengapa ini saya ingatkan? Karena ini adalah sesuatu fenomena yang pasti akan terjadi. Mhm. Mhm. Saya bukan dukun, Iya. tetapi Indonesia ini 1/8 keliling dunia ini punya Indonesia. 1/8 Pak ya? 8 kalau kita lihat ekuator Iya, ini. iya, 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 iya. 8-nya itu aja gampang aja lah. Kita Iya. punya 3 waktu, pada waktu 24 itu seperti Betul, apa? betul, Gitu. betul, 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 betul. Lautnya luar biasa, tempat ikan kawin, Iya, ya kan? Berarti Iya. ikan dewasa yang di sini ikan kawin. betul, gitu. betul, Nah, betul. kemudian habis itu tanahnya luar biasa, Mhm. hanya ada musim panas sama musim kemarau sama musim hujan. Iya, Bercocok tanam sepanjang tahun, iya. ya kan? Energinya tempat pusingan bumi, berarti tempat energi macam-macam ada, ya kan? Emas hampir di setiap pulau ada. Mhm. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat menarik perhatian semua negara, di mana negara akan terjadi krisis. Yes. Kenapa krisis? Karena bumi ini berdasarkan penelitian, untuk orang bisa hidup normal itu hanya 4 miliar. Oh, oke. Dan sekarang sudah more than 7. Hmm, Yes. mau 8. Iya. Bentar lagi kita menyambut kelahiran junior kita ke 8 miliar. Oh, oke, oke. 2 kali lipat. Yes. Padahal pada saat 4 miliar itu, setiap hari itu minimal di atas 28.000 anak meninggal dunia. Oke, oke. Kalau orang tua biasa tiap hari meninggal, tapi kalau anak Iya. karena kemiskinan, kesehatan, Mhm. Mhm. gizi Yes. kurang meninggal, berarti kan overload. Betul, Kalau Pak. udah 8 seperti apa?
Kan gitu. Karena percepatan jumlah penduduk itu tidak seimbang dengan persiapan bahan makanan. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ini pasti orang akan mencari tempat yang bisa menjanjikan. Yes. Iya, tempat. Dan itu Indonesia, Pak ya. Iya. Maka ada berbagai cara untuk bisa mendapatkan Indonesia. Kalau Indonesia itu maju susah diambil. Tapi kalau Indonesia terpecah belah, kemudian setiap saat orangnya saling memaki yang agama, memaki segala macam. Dia sibuk, nggak taunya energinya diambil. Ini ada contoh di Syria, Pak. Afghanistan, kan? Orang dibunuh, energinya diambil. Iya. Kan gitu. Afrika Selatan tadinya seperti itu juga kan? Iya, betul. Berapa negara Eropa dia bisa hidup maju, ya karena energi dari Afrika Selatan. Kita juga sama, kita pernah mengalami hal yang sama dari domba kan? Iya. Nggak sadar kita lagi. Nah, kondisi inilah yang akumulasi. Jadi, saya yakin pasti ada tantangan in sebelah yang bermain. Jadi ada tantangan luar, Pak ya? Tantangan luar yang bermain. Oke. Saya yakin. Nah, ini menarik, Pak. Kan salah satu yang disoroti oleh banyak pihak adalah beberapa waktu terakhir kita menjadi divided nations, Pak. Menjadi bangsa yang seolah terbelah gitu, Pak ya, lewat politik dan yang lain. Dan cuma yang disayangkan adalah ada juga kesan bahwa nampaknya nih pemerintah membiarkan itu. Antara lain dengan ada buzzer dan sebagainya. Nah, Pak Gatot melihat ini gimana, Pak? Jadi saya mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari ratusan suku. Iya. 100 lebih bahasa. Ya kan? Kemudian yang ciri khas adalah tidak ada setiap suku yang tidak punya ciri khas senjata. Dan tidak ada suku yang tidak punya tarian perang. Iya. Berarti dia melatih perang terus. Betul. Kayak gitu. Contohnya sekarang mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Aceh senjatanya kecil, rencong, disembunyikan. Semakin ke timur senjatanya semakin besar dilihat kan. Iya. Perbedaan itu aja. Iya. Berarti bangsa ini setiap saat siap perang dan tidak ada yang dia takuti. Kalau jati dirinya terusik, jati diri terusik atau jadi kelompoknya, dia nggak takut. Yang besar bagian itu nggak takut. Perang bubat dari Jawa Barat yang kecil melawan Majapahit, di tempatnya Majapahit pun berani ya, habis akhirnya kayak gitu. Nah, ini harusnya menjadi fokus bahwa bangsa ini sejak zaman penjajahan sengaja dibelah-belah, dipecah-pecah. Apapun agenda politiknya seharusnya tidak boleh. Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Karena bangsa ini kalau dipecah, ini pemberani semuanya kok. Nggak lihat suku besar, suku kecil, gitu. Nah, inilah yang harusnya dibikin disatukan. Apalagi kita dibelah karena politik. Pemilihan presiden kan cuma 2 kan? Iya. Kan gitu. Nah, betul. Makanya saya ngomong bahwa semakin hari ini tanpa disadari, mungkin Bung Arif juga mudah-mudahan enggak lah, pernah menghina Tuhan, pernah menghina Allah. Dan kalau saya sebut Bang Arif itu kadrun, kadal burung, kan menghina Tuhan kan? Betul. Kalau menciptakan manusia, kok manusia bilang kadrun kan? Betul. Terus Bang Arif ngomong saya kampret lagi kan? Atau cebong lagi kan? Gitu. Iya. Binatang. Iya. Menghina. Nah, bahasa-bahasa inilah hilangkan. Sekarang setiap saat kita melihat di media sosial, orang maki-maki, menjelekan A, menjelekan B, perang istilahnya setiap saat. Iya. Yang satunya misalkan basar, yang satunya lagi apa gitu kan. Iya. Cobalah perang ini dirubah. Perang konsep. Yes. Kan gitu. Iya. Perang konsep. Oh, yang bagian makanan, perang makanan kan gitu. Iya. Gua bikin donat bisa enak dulu, begini. Akhirnya nonton yang dapat keuntungan. Iya. Iya kan? Oh, enggak. Coba resepnya ini enak, bisa jualan kayak gitu. Iya. Pamer yang pernah saya katakan itu, saya pamer, saya kaya. Gua kaya nih sekarang, gua punya mobil, gua punya rumah sendiri. Kalau perlu bini gua 2 kan gitu. Pak Gatot berani. Ya, nah, itulah salah satunya. Jadi yang jadi permasalahan adalah itu bukan dari warisan loh. Kenapa? Kebetulan 18 tahun yang lalu gua lihat kok gua punya nyari-nyari bibit mahoni gitu. Gua semai aja, gua keliling. Begitu dari rumah lihat, ibu bapak ini rumah ini bisa tanamin 10 pohon. Boleh nggak saya tanam? Nanti ibu nyiramin aja. Tapi 18 tahun nanti setelah besar punya saya 3 ya. Punya ibu 7,
buat perjanjian dengan Pak RT. Keliling, tidak sengaja saya udah nanam banyak, gitu kan, 3.000-an rumah. Gitu. Berarti sekarang saya sudah punya 3.000 pohon. Yes. Berapa kubik itu? Jadi kaya saya. Nah, dengan pamer seperti ini, value-nya kan diambil. Oh ternyata kalau kita bangun masih banyak peluang. Bisa lah pohon kelapa lah, bisa apa. Kayak gitu. Kita bilang kelaparan, tapi banyak halaman yang masih kosong, nggak tanamin apa-apa. Yes, paradoks Pak ya jadi. Iya, jadi konsep arsitek lah, grup arsitek perang. Arsitek UGM dengan arsitek ITB kan. Perangnya perang konsep. Ini gue bikin ini gue bikin ini. Nah, akhirnya perubahan seperti ini. Jadi dirubah seperti itu. Nah, kalau kita berubah konsep itu, negara lain nggak bisa mempengaruhi. Kalau kita seperti itu, oh senang dia. Dia nggak mikir apa-apa kan, lagi pada bego-bego sekolah aja nggak ada, semuanya dimanfaatkan. Nah inilah saya ingatkan pada generasi muda gitu loh. Masa generasi muda itu nggak bangkit? Padahal 10-20 tahun yang akan datang, generasi muda yang sekarang inilah yang akan menjadi pucuk pimpinan. Kalau rakyat kita masih seperti ini, kita krisis ekonomi bahkan akan mendekati krisis pangan. Kemudian akhirnya makannya di bawah 2.000 kalori, 2.000 kilokalori per hari. Sedangkan negara-negara tetangga kita standarnya udah sekitar 2.500-an. Ya dia generasi bego kan gitu. Iya kan? Betul. Isinya kurang kan generasi bego. Ya sudah kita dimain-main. Jadi ya memang kita hanya jadi bangsa pasar, ya kan? Kemudian bangsa pekerja, teknologinya hanya tepat guna saja. Gitu. Betul. Ini yang harusnya segera kita bangkit. Lupakanlah itu semuanya. Gitu. Nah, tapi kan challenge-nya begini Pak Gatot ya. Ini di mata sebagian orang, ini persoalannya adalah kemudian pemerintah nih nampaknya dapat manfaat nih Pak, tanda kutip dari keterbelahan masyarakat dan kemudian dipelihara. Terbukti tadi Pak, kalau kita bicara misalnya parpol yang dibelah, yang dibenturkan, yang dikooptasi. Nah, Pak Gatot ngelihatnya gimana nih Pak fenomena ini? Ya orang kan beda visi. Oke. Beda visi. COVID ini tergantung kita memanfaatkan. Baik. Kalau kita memanfaatkan untuk mengejar kepentingan politik kelompok kecil, kelompok sendiri ya bisa-bisa saja. Oke. Orang berkumpul tidak boleh, mulai segala macam punya konsepnya nggak ada demo dan apa kayak gitu. Orang protes dibungkam contohnya. Nah ini kan hal-hal semacam inilah. Masa nanti ada demo pakai webinar? Ide bagus Pak. Jadi dalam kondisi seperti ini akhirnya tersumbat. Begitu tersumbat ide-ide untuk membangun orang pada hopeless. Ngapain kita kasih uang? Nah kita hidup sendiri aja, hidup sendiri saja. Padahal hidup sendiri-sendiri ini bukan budaya kita. Itu adalah budaya di orang yang menghadapi ada musim salju, yang bukan bergerombol sendiri. Tapi kita ini untuk gotong royong, bertani gotong royong semuanya. Nah, inilah yang sangat berbahaya karena orang lain akan mengambil manfaat ini. Gitu. Jadi saya mengatakan bahwa apapun yang dilakukan, kalau menyimpang dari asas demokrasi berdasarkan negara Pancasila, pasti akan berdampak negatif. Nah, inilah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bisa katakan cukup keras. Saya katakan bahwa yang namanya pengkhianat, adalah orang yang di sekitar pemimpin. Bisa pemimpin perusahaan, bisa pemimpin pemerintahan, bisa negara, bisa sekitar presiden, bisa raja, bisa perdana menteri. Yang sekitar orang kepercayaannya mengetahui bahwa pimpinannya mengambil keputusannya bisa membuat perusahaan turun atau bahkan jatuh, tapi itu dia memberikan data-data bahwa apa yang dikatakan bosnya itu benar. ABS gitu Pak? Benar, aja jatuh beneran. Itu namanya pengkhianat. Yang namanya patriot itu, dialah justru melihat dari luar nggak dapat apa-apa, tapi karena dia sayang sama organisasi, sayang sama tuan ini, dia memberikan input masukan, misalkan data-data yang benar, ya kan? Kemudian memberikan masukan bahwa yang dilakukan itu tidak tepat atau kurang tepat, solusinya seperti ini. Itulah patriot.
Nah, persoalannya gini, Pak. Kan berarti seorang patriot itu punya daya kritis, Pak ya? Ya. Harusnya begitu. Nah, kondisi yang ada ini kan belakangan membuat orang jadi takut, Pak, untuk kritis. Karena resikonya dua ya, Pak ya. Satu, Undang-Undang ITE yang konon kabarnya mau diubah tapi nggak jelas sampai saat ini kabarnya seperti apa. Yang kedua, kalau nggak dihajar buzzer, Pak. Nah, ini kan persoalannya. Bahkan kalau Bapak juga mengikuti pasti, Pak ya, tokoh-tokoh sekelas Pak Kwi Kianggi, Ibu Susi pun dihajar buzzer juga, Pak. Ini gimana, Pak? Orang mau kritis dengan situasi demokrasi yang seperti sekarang. Ini kan secara tidak langsung akan membuat, ya dikatakan, orang malas deh, ngapain deh. Iya. Udahlah, lu gua aja deh. Nah, kalau semuanya seperti ini, apa yang jadi negara kita ini? Gitu. Yes. Nah, mereka memang yang membuat buzzer-buzzer itu, dia merasa bahwa dia sudah nyaman dalam diri sekarang ini. Lu jangan ganggu gua deh. Yeah. Kalau ganggu gua buzzer kan gitu. Yeah. Tapi cobalah dia keluar, dia melihat kan gitu. Cobalah dia sadar bahwa dia punya anak, dia punya cucu, kan gitu. Bagaimana ke depan negara ini kalau dia seperti itu? Gak usah masalah agama deh, itu aja. Iya. Kan gitu. Kalau negara ini tiba-tiba tanpa disadari dikuasai oleh negara lain karena kecerobohan kita sendiri, anak lo emangnya mau kemana? Itu mau kemana gitu. Jadi marilah kita katakan tadi, buzzer itu berubah menjadi buzzer yang tadi saya persaingan konsep tadi itu. Oke. Jadi jangan memanfaatkan kondisi COVID, kondisi ini untuk kepentingan kelompok kecil dan pribadi kecil. Ya, tapi lihatlah rakyat kita yang besar ini yang jadi fokus kita. Oke, Pak. Pak, kalau saya berikan 3 masalah, Pak. Saya pengen tahu pendapat Bapak ini sebenarnya yang paling berbahaya, Pak, terhadap Indonesia yang mana, Pak? Satu tadi keterpurukan ekonomi. Yang kedua adalah ancaman bangkitnya kembali ideologi komunis, Pak. Dan yang ketiga adalah keterbelahan masyarakat. Yang Bapak paling worried yang mana? Dan kenapa, Pak? Ya. Kalau masyarakat bersatu ini, bisa lupakan semua itu. Oke. Kayak gitu kan. Kalau masyarakat terbelah, jadi terbelah itu bisa dapat dikatakan pemerintah dengan non-pemerintah. Yes. Ini kan saling mengganggu. Betul. Kebijakan pemerintah diserang, kan gitu. Kemudian ada yang mengkritik, diserang. Jadi energinya itu hanya habis untuk kalau kita menghindar, kita buat kebohongan kan ya. Jadi kebohongan lagi. Kayak gitu. Marah lagi. Kapan kita bangun? Kayak gitu. Kalau ada krisis ekonomi, ada solusinya kok. Kalau kita bersatu, ada solusinya. Kayak gitu. Kebangkitan komunis, kalau bersatu malah bisa terbelah. Oke. Kan gitu. Jadi keterbelahan ini jangan dianggap sebelah mata. Jadi yang paling berbahaya itu ya, Pak? Paling berbahaya keterbelahan. Apalagi latar belakang budaya kita itu seperti itu. Kalau Anda buktikan bagaimana militansi orang, gampang. Mas Arief punya istri kan? Iya. Umur berapa sekarang? Saya, Pak? Ya. Saya 50, Pak. Istri? Istri 51. Sekarang cari wajahnya yang persis seperti istri, tapi umur 20. Ya. Nah, kemudian istri suka masak kan? Iya. Telepon. Ma, saya kepengen rasain masakan mama dia atau ibu lah, kan gitu kan? Iya. Kok tumben? Ya kangen deh. Iya. Apa sih? Sop. Jam 1 ya, jam 1. Pasti jam setengah 1 masih di dapur dong. Siap-siap kan? Datanglah sama si muda ini kan. Iya. Datang lagi masak-masak ke situ, tahu-tahu ngomong, siapa itu, Pak? Saya mau kawin sama dia, kalau nggak ditusuk coba. Contohnya horor nih, Pak Gatot nih. Iya. Wanita pun, Indonesia pun jangan dianggap remeh. Iya. Juga fighter juga. Apabila jati dirinya. Jati dirinya. Jadi itu yang dikatakan jangan sampai bangsa ini terbelah, semakin terbelah makin terbelah. Lama-lama jadi dendam, bukannya terbelah. Oke. Dan itu sulit diobati. Yes. Nah, inilah yang diharapkan. Marilah sama-sama kita menyatukan dalam kondisi krisis ekonomi, krisis kesehatan, sebentar lagi krisis pangan juga. Nah, inilah yang harus kebersamaan yang kita makan. Modal kita modal gotong royong kok tidak ada. Jadi kalau Pak Gatot nih memberikan rekomendasi kepada pemerintah, Pak, yang pertama kali harusnya diselesaikan concernnya adalah keterbelahan tadi ya, Pak ya? Iya. Ya, sekarang ini untuk apa booster? Iya kan? Logika berpikirnya gini,
Saya kan sudah pensiun, nggak ada apa-apa. Iya. Saya ngoreksi pemerintah. Ngapain diganggu? Terima saja. Iya, iya. Kan? Bagus dikerjain, nggak ya udah ya, Bos? Iya. Ganti pemerintah. Kan lihat. Iya. Punya kekuatan nggak sih orang ini? Kayak gitu. Iya. Kalau orang, ganti pemerintah di jalan, nggak punya anak, nggak punya organisasi, nggak punya apa-apa, ngapain? Harusnya nggak usah minta, biarin aja lah ya. Iya. Dia cuma ngomong doang. Yes. Kayak gitu. Saya membunuh ini. Lihat, dia punya pasukan nggak? Jadi logika berpikirnya, kalau dia melakukan sesuatu, di mana sesuatu itu hanya ngomong saja. Saya lihat latar belakangnya dia nggak mungkin melakukan apa-apa. Ngapain kita buang-buang energi? Yes. Nah, apalagi kalau memberikan masukan, masukan kritik apapun juga. Kayak kalau enggak ya sudahlah, nggak usah dipakai, selesai. Ngapain buang-buang energi? Yes. Ya, kalau benar besar itu gajinya, ngapain buang-buang untuk besar seperti itu? Udahlah, lepasin saja semuanya. Orang ngomong, semau deh kamu ngomong. Yes. Ya kan? Yes. Lama-lama orang capek juga ngomong. Pak, saya punya yang terakhir nih, Pak. Ini sengaja saya simpan yang terakhir. Sebenarnya Bapak punya ambisi jadi presiden nggak, Pak? Ambisi jadi presiden ya? Iya. Setiap orang saya pikir punya ambisi. Kan gitu. Ambisi jadi presiden. Untuk apa aja jadi presiden gitu kan. Jadi, dan harus mengukur. Nah, sekarang kalau Bapak ngukur diri Bapak, piye? Nah, sekarang ini saya punya partai nggak? Kayak gitu. Kan ada yang nawarin, Pak, tadi, Pak. Ya? Ada yang nawarin tadi. Jadi caranya amoral gimana? Masa saya akan tinggalkan ke anak saya? Itu anaknya Gatot tuh nggak punya terima kasih tuh, dijadiin kasar, udah jadi ini kerjanya malah jatuhin itu biadab itu. Nah. Tapi masa seorang Gatot Nurmantio nggak bisa bikin partai, Pak? SBY aja bisa, Pak? Sekarang bikin partai kalau udah pecah diambil gitu gimana coba? Ada yang ngambil gitu gimana coba? Gitu. Oke. Bikin partai harus perlu waktu, banyak uang, dan sebagainya gitu. Iya, iya. Pak kepengen jadi presiden, coba ya gimana kan? Kalau saya pengen jadi presiden, langsung saya ditangkap. Saya nggak punya partai, nggak punya apa-apa kayak gitu. Logika berpikirnya seperti itu kan. Jadi yang saya bilang, semua orang yang melihat kondisi seperti ini ingin berbuat bagi bangsa dan negara ini kan. Jadi yang saya katakan bahwa marilah sama-sama kita bersama-sama memberikan masukan. Malah yang diberikan masukan itu terimalah gitu. Kalau enggak ya, masa saya memberikan masukan itu nggak diterima semua marah kan enggak dong. Berarti, Pak, kalau ada yang mendukung, Pak, dan mengendorse, mendorong, mau ya, Pak ya? Nah sekarang lihat dulu yang mendukung siapa. Oke. Kan gitu. Hari gini loh ceritanya. Tapi namanya punya obsesi, wajar-wajar saja. Yes. Ya wajar-wajar saja. Saya masih normal, kan gitu. Iya. Saya ingin bangsa ini baik, kan gitu. Tapi saya harus mengukur. Kalau ada presiden yang baik bisa mensejahterakan, kemudian sama ini kalau saya jadi presiden nggak bisa seperti itu, terus ngapain? Iya. Baik-baik saya dukung ya gitu kan. Yes. Bagi gitu, untuk kebaikan. Kalau ada yang lebih baik, silakan aja. Yes. Harus kita dukung yang baik lagi. Yep. Ya, orang bilang, udah lebih sejahtera, sekarang enak, begini-begini, terus tiba-tiba saya gantiin. Lu ngaca nggak? Gitu, kan? Oke, baik Pak Gatot, terima kasih. Ini ngobrol-ngobrol yang luar biasa, sekaligus ini memuaskan kekangenan para viewers, Pak, tentang seorang sosok Gatot Nurmantio. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Pak ya? Boleh. Tetap sehat, Pak. Semoga tetap sukses dengan aktivitasnya. Salam buat keluarga, Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Baik guys, itu tadi akhir pembicaraan gua, ngobrol-ngobrol santai asik dengan Pak Gatot Nurmantio. Gua nggak akan nyimpulin ya, lu simpulin sendiri. Banyak hal positif yang kita bisa ambil dari sana. Dan kita akan terus belajar dari apa yang tadi disampaikan Pak Gatot. Itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.